Baik, jumpa lagi kita di channel Ilmu Matematika. Kita hari ini akan bicarakan tentang vektor. Mudah-mudahan bisa selesaikan hari ini tentang materi vektor ini setelah yang satu ini. Oke, baik. Jadi jangan lupa subscribe dan like agar informasi yang saya sampaikan di channel Ilmu Matematika ini dapat Anda peroleh dengan lebih cepat. Kita mulai aja. Kita mulai dengan vektor. Kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah, serta di dalamnya berlaku aljabar tertentu yang disebut aljabar vektor. Jadi kalau katakanlah misalnya adalah vektor titik A, ini adalah titik B. Jadi cara untuk menentukan vektor A itu bisa dengan cara titik seperti ini. Ini vektor B, B1, B2. Berarti B1B itu bisa ditulis B1, B2 atau B1I tambah B2J. Kalau nanti dia di vektor ruang dimensi 3 berarti dia nanti akan tambah B3K ya. Nah, jadi vektor U itu sama dengan vektor AB. AB sama dengan B kurang A. Demikian juga kalau vektor A itu bisa ditulis dengan bentuk titik, vektor kolom, ataupun menggunakan vektor satuan seperti ini. Vektor posisi A1I tambah A2J. Kalau nanti di dimensi 3 yaitu tambah A3K. Oke, itu definisi dari vektor ya. Jadi kalau dikatakan di dimensi 3 atau di ruang dimensi 3 dapat ditulis menggunakan seperti ini ya. Selanjutnya kalau U tadi sama dengan AB. Jadi AB itu sama dengan B kurang A. Berarti B1 B2 kurang A1 A2 sama dengan B1 kurang A2 A1 B2 kurang A2. Sedangkan panjangnya dapat dicari dengan B1 kurang A1 kuadrat tambah B2 kurang A2 kuadrat. Itu kalau di ruang dimensi 2. Kalau di ruang dimensi 3 berarti kalau AB sama dengan B kurang A, berarti B1 B2 B3 kurang A1 A2 A3. Berarti B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Sedangkan panjangnya dapat kita cari dengan B1 kurang A1 kuadrat tambah B2 kurang A2 kuadrat tambah B3 kurang A3 kuadrat. Jadi tadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilainya adalah panjang vektornya. Kemudian kita lihat lagi contohnya panjang vektor yang menghubungkan titik A min 102 terhadap titik B 432 adalah. Jadi kalau itu adalah AB, tadi adalah B kurang A. Berarti 432 kurang min 102. Berarti hasilnya 530. Sedangkan panjangnya berarti sama dengan akar dari 5 kuadrat. Ini hasil pengurangannya tadi, tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat berarti akar 34. Itulah nilainya atau panjangnya. Kemudian ada vektor posisi. Adalah vektor yang titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Kalau dia dimensi 2 berarti OA itu adalah vektor A. Panjangnya dapat dicari dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Sedangkan kalau dia di dimensi 3, OA itu adalah vektor A. Panjangnya adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, kemudian kita bicara mengenai vektor satuan.
adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Maka untuk mencari panjang vektor A, yang pertama kita cari adalah, untuk mencari vektor posisi dari vektor A, yang pertama kita cari adalah panjangnya. Ya, kita sudah bahas tadi. Jadi vektor satuan dari vektor A sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Kalau dia di dimensi 3, berarti dia seperti ini. Tetap vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, kita buatkan contoh vektor satuan dari A 3I kurang 4J tambah 12K. Jadi kita cari dulu panjangnya, yaitu 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat tambah 12 kuadrat. Itu kita dapat hasilnya 13. Jadi berarti vektor satuan dari vektor A adalah 3 minus 4, 12 dibagi 13. Bisa dituliskan 3 per 13I kurang 4 per 13J tambah 12 per 13K. Nah, itu cara untuk menentukan vektor satuan dari sebuah vektor. Nah, kemudian operasi vektor. Kita lihat bagaimana cara, ada beberapa cara dalam melakukan operasi vektor. Di sini kita bahas pertama penjumlahan vektor secara geometris. Jadi kalau dikatakan vektor A tambah vektor B adalah vektor A tambah B. Nah, seperti ini ya. Kalau dengan cara metode aljabar, kalau vektor A adalah A1, A2, A3 dan vektor B B1, B2, B3, maka A tambah B sama dengan, ini kita jumlahkan yang seletak ya, jadi hasilnya A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Itu cara menentukan secara aljabar maupun secara geometris. Nah, kemudian ada perkalian titik, yaitu A dot B. Caranya adalah kita kalikan yang seletak. Berarti hasilnya A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Nah, jadi itu kalau yang diketahui elemen-elemennya. Kalau diketahui sudut antara kedua vektor itu, berarti panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus alfa. Jadi yang ini sama dengan ini, itu loh maksudnya ya. Kita buatkan contohnya, hasil penjumlahan dan perkalian titik A, vektor A 3I kurang 4J tambah 12K dan vektor B 5I tambah 4J kurang 2K adalah. Jadi kita lihat vektor A-nya tadi sama dengan 3 minus 4, 12, kita ambil koefisien dari IJK ya. Kemudian vektor B 5, 4 minus 2. Maka kalau A tambah B itu sama dengan 3 minus 4, 12 tambah 5, 4 minus 2. Berarti hasilnya 8, 0, 10. Sedangkan hasil perkaliannya adalah 3 kali 5, 15, minus 4 kali 4, minus 16, 12 kali minus 2, minus 24 sama dengan minus 25. Nah, itu cara untuk melakukan operasi perkalian. Kemudian kita buatkan contoh, jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, tentukan perkalian titik dari vektor A dan vektor B. Nah, jadi vektor A, kita cari dulu panjang vektor A sesuai dengan rumus yang pertama tadi. Lalu kita cari panjang vektor B. Ya. Maka kalau A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kosinus alfa. Berarti 13 kali 3 akar 5. Jadi ini ya, dikalikan ya, dibagi kali. Kalau kosinus 60 sama dengan setengah, berarti 39 per 2 akar 5 jawabnya ya. Kemudian perkalian silang. Perkalian silang dapat dibuat caranya begini ya. Jadi perkalian silang ini hasilnya nanti adalah vektor I kali A2 kali A3 B3 ditambah J kali A3 kali B1 tambah K kali B2 kali A1 dikurang B1 A2K tambah B2 A3I tambah B3 A2J. Nah, seperti ini, sehingga kalau disederhanakan
kita peroleh hasilnya B3A2 kurang B2A3 tambah I tambah A3B1 kurang B3A1J tambah B2A1 kurang B1A2K. Nah, itu hasilnya adalah vektor. Kita ambil contohnya, misalnya tentukan perkalian silang vektor A dan vektor B. Nah, kalau ini kita cari, caranya tadi adalah berarti I kali minus 4 kali minus 2 berarti 8I. J kali 12 kali 5 60J. K kali 4 kali 3 sama dengan 12K. Dikurang 5 kali minus 4 kali K minus 20K. 4 kali 12 kali I tambah 48I minus 2 kali J kali 6 kali 3 minus 6J. Sudah kita sederhanakan, maka kita dapatkan minus 40I tambah 6J tambah 32K. Nah, jadi itu mencari perkalian silang. Kemudian kita bicarakan mengenai proyeksi vektor. Kalau dikatakan proyeksi vektor itu caranya, kalau proyeksi A ke B, berarti kita tarik garis yang tegak lurus dari ujung A ke vektor B. Katakan ini adalah vektor C. Ada dua hal yang mau kita lihat adalah panjangnya dan juga vektornya. Kalau vektor proyeksinya dapat dicari dengan vektor C sama dengan A dot B per B kuadrat kali B. Sedangkan panjang vektor C adalah A kali B per B. Nah, ini caranya untuk mencarinya. Nah, kita kalau dari BGA berarti kita tarik garis dari ujung B ke vektor A. Misalkan itu adalah vektor D. Jadi bisa dicari hasilnya panjangnya maupun vektornya A kali B per A kuadrat kali A, dan vektor D, panjang vektor D A kali DB per panjang vektor A. Itu yang harus kita pahami dari gambar ini. Kita buatkan contoh, tentukan vektor proyeksi dan panjang vektor proyeksi vektor 4 min 1 1 pada vektor 1 2 4. Nah, kalau kita cari berarti vektor C itu adalah A kali B kuadrat tadi. Kita bisa cari panjangnya, kita bisa cari hasil perkaliannya. Dikalikan dengan vektor B sehingga kita dapatkan 6 per 21 kali 1 2 4. Atau disederhanakan menjadi 2 per 7, 4 per 7, 6 per 7. Nah, kalau panjang vektor C itu berarti vektor A kali vektor B kali panjang vektor B. Berarti 4 kurang 2 tambah 4 per akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 2 per 7 akar 21. Nah, itu caranya untuk menentukan vektor proyeksi maupun panjang proyeksi dari suatu vektor dengan vektor lain. Kemudian kita lihat lagi, diketahui vektor U min 1 2 1 dan vektor V min 1 1 0. Jika vektor X adalah vektor proyeksi U pada V dan vektor Y adalah Y, maka X kali Y sama dengan berapa? Jadi kita cari dulu vektor X-nya. Vektor X-nya tadi adalah proyeksi U pada V. Kita tahu tadi sama-sama kita cari hasilnya minus 32, 32, 0. Yang ditanyakan adalah X dot Y. Y-nya ini, X-nya ini tinggal masukkan aja, kalikan sesuai dengan hasil perkalian tadi, maka kita dapat hasilnya 6. Kemudian kita lihat lagi. Contohnya diketahui vektor berikut vektor A, vektor B, dan vektor C. Jika panjang proyeksi B pada A adalah 1 dan B tegak lurus dengan vektor C, maka nilai P tambah Q sama dengan berapa? Jadi kita harus cari dulu berapa P, berapa Q dengan aturan yang diketahui.
Jadi kita cari dulu vektor X ya. Vektor X itu sama dengan katanya tadi berarti vektor A kali vektor B dibagi vektor A. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah di sini 1 karena katanya tadi panjang proyeksi B pada A sudah kita misalkan tadi X dan panjangnya diketahui satu satuan. Nah, dengan menyelesaikan persoalan ini, maka kita dapatkan P-nya sama dengan min 2. Untuk mendapatkan Q, kalau B tegak lurus dengan C. Kalau B tegak lurus C, syaratnya hasil perkaliannya 0. Berarti kita dapat hasilnya Q sama dengan 0. 1 ya. Berarti P tambah Q sama dengan minus 2 tambah 1 sama dengan min 1. Nah, itu caranya kita cari masing-masing. Selanjutnya kita lihat lagi perbandingan pada vektor. Nah, jadi suatu vektor titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N sehingga AB berbanding PB M banding N. Dapat kita perlihatkan seperti pada gambar ini. AB berbanding PB sama dengan M banding N. Nah, itu dia. Selanjutnya kita lihat lagi. Kalau AB berbanding BB berarti sama dengan M banding N ya. Tuh, kalau AB berbanding PB berarti kalau AB itu M tambah N. Sedangkan PB berlawanan arah dengan BP berarti M tambah N berbanding minus N. Kita buatkan contoh jika titik P membagi garis hubung A dan garis B di dalam perbandingan 2 berbanding 3, maka titik koordinat titik P adalah sama dengan berapa? Nah, jadi kita lihat itu tadi 2 berbanding 3. Titik A-nya 0,45 dan titik B-nya 0,15. Maka sesuai dengan rumus tadi bisa kita buat ini berarti M kali B tambah N kali A per M tambah N. Berarti P-nya 2 kali, kalau B-nya tadi 0,15, kemudian A-nya sama dengan 0,45 dibagi dengan M tambah N tadi. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 0,25. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang kedua. Diketahui titik A, titik B, dan titik C dengan AP berbanding PB 3 berbanding 2. Maka vektor yang diwakili PC. Berarti kita harus cari dulu P. Nah, dengan perbandingan yang tadi sehingga kita dapatkan hasilnya itu vektor P adalah 0, min 25. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah PC. Kalau PC itu sama dengan C kurang P. P-nya sudah dapat yang ini. C-nya ada di dalam soal yang ini. Sehingga kita peroleh hasilnya 337. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Titik P adalah pusat segi 6 beraturan ABCDEF. Jika PA sama dengan A dan CD sama dengan B, maka FD sama dengan berapa? Kita gambarkan aja dulu, yaitu ABCDEFGH. Ini katanya adalah segi 6 beraturan, berarti panjang rusuknya semuanya sama. Nah, kalau begitu kita cari dulu PF sama dengan PA tambah AF. Berarti itu sama dengan A tambah B. Lalu kita cari FD. FB tambah PD. Sehingga kita dapatkan min A kurang B kurang A. Atau itu sama dengan min 2A kurang B. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti yang sudah kita peroleh tadi ya. Sekarang titik berat segitiga. Titik berat segitiga adalah titik potong garis berat segitiga. Garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sama panjang sisi di hadapannya. Jadi ini dia namanya. Nah, oleh karena itu maka dapat kita lihat bahwa AD sama dengan AC tambah AB per 2.
sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 2/3 dari AD sama dengan 2/3 dari AC tambah AB per 2, sehingga kita dapatkan hasilnya AC tambah AB per 3. Nah, sekarang kita substitusikan aja yang diketahui sehingga kita dapat Z sama dengan A tambah C kurang A tambah B kurang A per 3. Nah, berarti kita dapatkan buktikan bahwa Z sama dengan A tambah B tambah C per 3. Selanjutnya kita ambil contoh pada segitiga ABC dengan A 015, 0,45 dan C titik 3, 32. Titik Z adalah koordinat titik berat segitiga. Tentukan koordinat segitiga ABC. Ini tadi rumusnya udah kita turunkan. Nah, berarti Z-nya kita dapat 0,15 tambah 0,45 tambah 3,32 per 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya Z itu adalah 1 minus 24. Kemudian sudut antara dua vektor. Nah, kita tadi sudah sempat bahas di awal, tetapi secara sekilas di sini kalau diketahui sudut antara kedua vektor katakan alfa, maka bisa kita cari adalah kosinus alfa sama dengan mutlak A tambah B per mutlak A kali mutlak B. Sehingga jika A tegak lurus B, maka alfanya 90 derajat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah A dot B sama dengan 0. Kenapa? Karena kosinus 90 derajat itu sama dengan 0, kalau kali silang tetap aja 0. Yang kedua, jika vektor A sejajar atau berimpit dengan B, maka sudutnya adalah 0 derajat. Sehingga A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, sebagai contoh kalau vektor OA 12, OB 42 dan theta sudut antara OA dan OB, maka tangen theta sama dengan berapa? Jadi kita nggak bisa langsung cari sudut theta. Kita harus cari dulu kosinus alfa, berarti A per B per panjang A kali panjang B. Sehingga kita dapatkan sepele ini kalau kita sederhanakan menjadi 8/10. Nah, kalau sudah dapat, kita gambarkan pada segitiga, berarti BC-nya ini bisa kita cari sama dengan, kalau BC-nya udah diketahui karena cos yang diketahui dan AB diketahui. Jadi CA sama dengan 10 kuadrat kurang 8 kuadrat atau sama dengan 6. Nah, jadi begitu caranya untuk menentukan soal seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang kedua, vektor A dan B membentuk sudut alfa. Diketahui vektor A sama dengan 4, vektor B 14 dan kosinus alfa 3/7. Maka A dot B tambah C sama dengan berapa? Jadi kita kalikan dulu ini ke dalam. Sehingga kita dapatkan A dot A tambah A dot B. Sudut antara A dengan A tentunya 0. Sudut antara A dan B kosinusnya 3/7. Maka ini dapat dicari dengan menggunakan rumus ini tadi, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini kalau kita kali silang. Nah, sehingga kita dapatkan 4 kali 4 tambah 4 kali 14 kali 3/7. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 40. Selanjutnya kita lihat lagi vektor A dan vektor B. Yang ditanyakan jika panjang vektor A tambah B sama dengan 7, maka panjang vektor A kurang B sama dengan berapa? Jadi sebenarnya gampang aja caranya seperti ini. Sehingga kita dapatkan cos alfa sama dengan min 1. Kalau alfa min 1 berarti itu pastilah 180 derajat. Ya. Nah, ini dia prosesnya untuk A kurang B. Ya, A kurang B. Berarti hasilnya juga sama dengan 1. Jadi kalau penelitian kita lakukan dengan tepat, maka hasilnya akan menjadi lebih baik di sini. Oke. Contoh berikutnya adalah jika B
nilai P agar vektor 2I tambah PJ tambah K dan 4I kurang 2J kurang 2K saling tegak lurus. Jadi kalau dikatakan saling tegak lurus tadi A dot B sama dengan 0. Tinggal lakukan perkalian antara elemen-elemen seperti yang kita punya tadi. Sehingga kita dapatkan P-nya sama dengan 14 sama dengan 2P, berarti P-nya sama dengan 14/2 sama dengan 7. Selanjutnya diketahui dua vektor U dan V dengan U sama dan V diketahui besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Yang mau kita cari duluan adalah kosinus alfa. Ya. Kalau sudah besar sudut diketahui kan, kalau sinus yang ditanya sinus, kosinus dan seterusnya bisa kita cari. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah tuh. Baik, rekan-rekan semua, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.